seorang laki maupun perempuan yang punya sifat zalim itu yang bagaimana, Ustaz? Zalim itu apa toh? Zalim itu melanggar kebenaran. Melanggar kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu juga zalim. Berbuat tidak adil itu juga satu bentuk kezaliman. Ya, berbuat tidak adil mungkin karena hubungan kedekatan sehingga berbuat tidak adil. Yang dekat meski salah dibenar-benarkan, yang jauh yang tidak kenal meski benar disalah-salahkan, itu juga zalim. Tidak memakai hukum Allah itu juga zalim. Zalim itu bisa kita zalim, berbuat zalim pada Allah dengan menyekutukan Allah atau mengkufuri kebenaran yang datangnya dari Allah. Itu zalim. Oleh karenanya Luqman ketika memberikan pengajaran nasihat kepada anaknya, hal pertama yang sangat ditekankan oleh Luqman kepada anaknya agar anaknya jangan menyekutukan Allah, karena itu satu kedzaliman yang besar. Dalam Quran surat Luqman itu ayat 13 disebutkan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah. Di situ diartikan ingatlah. Ingatlah itu bukan berarti kalau kita lupa terus mengingat, itu enggak. Itu ingatlah berarti kisah itu terbuka sepanjang zaman sampai akhir dunia. Kita diperintah oleh Allah mengingat kisah itu dan mengambil pelajaran dari kisah itu. Ingatlah ketika Luqman memberi pengajaran kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa? Innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu satu perbuatan zalim yang amat besar. Di samping itu, kita menolak atau menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, berbuat kufur terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga Rasulullah, juga termasuk zalim. Bahkan orang bakhil pun juga dikatakan zalim. Coba diingat itu Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Dia ngaku telah beriman kepada Allah, namun saat diseru untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan, kok tidak mau, maka oleh Allah ini juga zalim, dikatakan zalim. Ya, mari Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman, anfiqu, infakkanlah. Ini seruan Allah. Anfiqu mimma razaqnakum. Allah telah anugerahkan rizki kepada hamba-hambanya, dan hamba Allah yang beriman terkait dengan rizki yang telah Allah anugerahkan diseru oleh Allah untuk menginfakkan sebagian saja, hanya sebagian, tidak semuanya, sebagian dari rizki yang telah kami berikan, yang telah kami anugerahkan,
yang telah kami titipkan kepadamu sebelum datang, min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah, sebelum datang satu hari di mana tidak ada lagi jual beli, di mana tidak ada lagi hubungan persahabatan, di mana tidak ada lagi syafaat. Itu sebelum datangnya hari itu, maka anfiqu, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan. Namun ternyata ada di antara orang-orang yang telah ngaku dirinya beriman kepada Allah menolak seruan dari Allah ini. Banyak orang yang merasa iman sehingga berlaku bakhil. Berlaku bakhil berarti menutup kebenaran. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir, kafir di situ bukan berarti hanya orang di luar Islam. Karena konteks ayat itu seruannya ditujukan khusus kepada hamba Allah yang telah beriman. Isi seruannya agar hamba Allah yang beriman menginfakkan sebagiannya dari harta yang telah Allah anugerahkan. Namun ternyata ada yang menolak dengan berbuat kufur dalam arti menolak perintah Allah tersebut. Hal ini berarti bakhil. Orang bakhil juga zalim. Karena kafir itu asal katanya menutup dari kebenaran. Petani itu disebut juga kafir dalam ayat Allah, Al-Hadid ayat 20 itu. A'jabal kuffar itu karena petani itu kerjaannya menutup benih dengan tanah. Jika saya begini, saya juga menutup. Maka kafir memang ada yang secara akidah, ada yang karena menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah. Maka ayat ini, orang bakhil itu juga zalim. Diseru oleh Allah yang menitipkan, yang maha memiliki segalanya. Allah titipkan harta kepada kita. Kemudian Allah perintahkan sebagiannya agar diinfakkan fisabilillah, di jalan Allah. Namun kita merasa iman, lantas berlaku bakhil, menolak kebenaran, tidak menjawab seruan Allah. Maka itu orang yang zalim. Ini kita berbuat zalim kepada Allah. Ada pula memakan harta anak yatim, itu juga satu kedzaliman. Memakan harta anak yatim tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama juga satu kedzaliman. Allah tetapkan itu dalam firman-Nya, Quran surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Dan nanti di hari kiamat dia akan memasuki api yang menyala-nyala, dalam arti memasuki neraka. Memakan harta anak yatim tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Harusnya harta anak yatim itu dijaga. Nah, nanti kalau sudah dewasa, sudah bisa tasarruf secara benar, hartanya baru diberikan. Lah ini sebelum diberikan kok sudah digunakan dengan cara zalim. Maka siap-siap mengambil tempat duduk di neraka para pemakan harta anak yatim. Di samping itu, merugikan orang lain itu juga zalim. Mengambil hak orang lain juga zalim. Mengambil harta orang lain juga zalim. Dalam sebuah sabdanya, Nabi kita pernah menegaskan, maniqtata'a shibron minal ardi dzulman tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa
Barang siapa, man di situ bisa berlaku kepada siapa saja, baik laki, perempuan, tua, muda, remaja, siapapun itu. Menyerobot atau mengambil tanah orang lain dengan cara zalim, tawaqahullah iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Allah akan kalungkan padanya nanti di hari kiamat 7 lapis bumi. Menyerobot tanah, ingin memiliki sejengkal tanah, namun dengan cara yang zalim, cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka siap-siap di hari kiamat nanti akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Senenge ra sepiro, punya tanah sejengkal ketika di dunia, tidak seberapa nominalnya, namun sengsara selama-lamanya. Itu juga satu perbuatan zalim. Jadi ada zalim kepada Allah, zalim pada orang lain, dan zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri itu kita melanggar aturan-aturan Allah, aturan Rasulullah, itu zalim. Mengikuti hawa nafsu, melanggar kebenaran, berarti kita berlaku zalim pada diri sendiri. Mengikuti hawa nafsu sehingga terjerumus dalam satu perbuatan dosa, berarti kita menzalimi diri sendiri. Itu bisa. Dulu Nabi Adam juga pernah terjerumus dalam bisikan bujuk rayu setan sehingga memakan buah larangan. Kemudian setelah itu Nabi Adam bertobat kepada Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat kepada Allah. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23 itu. Sehingga zalim itu setidaknya ada 3 hal. Zalim pada Allah dengan berbuat kufur, berbuat syirik. Zalim pada orang lain, merugikan orang lain, membuat susah orang lain. Zalim pada diri sendiri dengan terus-menerus melanggar aturan Allah, aturan Rasul, aturan din ini. Berbuat dosa. Makanya Nabi berpesan, unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman. Kalau saudara kami yang terzalimi, kami bisa menolongnya. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana kami menolong saudara kami yang berbuat zalim? Kalau tadi saudara kami yang terzalimi, kami bisa menolong. Kalau yang berbuat zalim, bagaimana caranya kami untuk menolong saudara-saudara kami yang zalim? Jawab Nabi, ta'khudhu fauqa yadayhi. Kamu cegah dari kedua tangannya. Artinya cegah dari perbuatannya. Jangan sampai ia melakukan satu perbuatan zalim, baik kepada Allah maupun kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Dicegah, dinasehati. Indah sekali ajaran Islam. Bahkan sampai Rasulullah pun memerintahkan kita agar menolong saudara-saudara kita yang zalim dan terzalimi. Saudara yang zalim, bentuk kita menolongnya adalah dengan mencegah. Jangan sampai dia melakukan perbuatan zalim, baik pada Allah, pada orang lain maupun pada dirinya sendiri. Kalau sudah terlanjur, dinasehati. Dinasehati jangan sampai mengulang lagi. Suami tidak melakukan kewajibannya kepada istri, suami juga zalim. Istri tidak melakukan kewajibannya kepada suami, istri juga zalim. Sehingga seringkali di antara kita ini mungkin ada berbuat zalim tanpa sadar, rumongso bener, padahal ternyata itu satu perbuatan zalim.
Ya, maka hati-hati. Ada lagi?